Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi request dari subscriber. Nah, jadi kemarin itu di video saya yang kemarin ini yang saya merotal sebuah album, ada yang beliau komen seperti ini, kurang lebih seperti ini sih intinya, bahwa beliau ingin dibuatkan video tentang bagaimana cara menjadi qori pemula, tentang qori pemula intinya gitu. Nah, saya ingin disclaimer dulu ya, bahwa saya ini bukan ustaz, bukan orang yang berilmu, tapi saya ini fakir ilmu, sedang mencari ilmu juga gitu. Tetapi adapun pengalaman saya di dunia qori itu ya sedikit lah gitu. Saya di video ini saya tidak ingin mengajari gitu ya, menceramahi, apalagi saya ingin sharing tentang pengalaman saya di dunia perqorian dari awal saya belajar sampai ya adalah sedikit bisa gitu, mempraktekkan gitu. Nah, banyak sekali di luar sana yang menanyakan tentang bagaimana menjadi qori, seperti apa sih langkah awal untuk menjadi seorang qori itu. Nah, sepengalaman saya sebagai qori pemula itu, hal yang harus dipelajari, hal yang mendasar, yaitu tentang bisa membaca Al-Qur'annya dulu. Nah, itu hal yang mendasar. Karena seorang pembaca itu harus mengerti gitu apa yang dibaca. Kemudian yang pertama itu kan harus bisa membaca Al-Qur'an tentunya. Yang kedua itu mengetahui tajwid, hukum tajwid itu harus tahu. Yang ketiga, makharijul huruf. Nah, karena tiga faktor mendasar ini sangat mempengaruhi gitu. Maupun dari faktor tajwid, makharijul huruf, fasohah seperti itu. Nah, nanti untuk selanjutnya bisa nanti seperti tajwid apa sih yang bisa kita masukkan variasi seperti itu, yang bisa istilahnya ditambahi variasi sebanyak mungkin. Ada beberapa tajwid misalkan seperti ikhfa, nanti variasinya seperti apa, dan makharijul huruf seperti itu. Nah, jadi untuk qori pemula itu ya sebisa mungkin gitu harus mempelajari dulu Al-Qur'an itu sendiri, harus mempelajari tajwidnya, harus mempelajari makharijul huruf, dan harus mempelajari fasohah. Karena nanti ada di faktor fasohah itu nanti ada beberapa teknik juga, nanti ada beberapa teknik pengeluaran huruf gitu, supaya nafas kita itu tidak boros seperti itu, tapi huruf yang dikeluarkan itu sempurna. Nah, seperti itu. Tapi banyak itu di luar sana yang seperti banyaklah qori-qori gitu yang suaranya bagus gitu kan, tapi dilihat dari faktor makharijul huruf gitu agak kurang, ada yang kurang greget lah gitu ya. Namanya juga manusia kan punya kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi qori pemula itu bukan tentang kita harus mempunyai suara yang menggelegar, tetapi yang harus dibenahi itu yang pertama itu ya bacaan itu sendiri. Karena ini seorang qori gitu, pembaca kalam Allah gitu, kalam Allah yang suci. Nah, maka kita juga harus belajar tentang cara membacakannya seperti itu. Adapun hukum-hukum tajwid dan sebagainya, itu adalah hal yang sangat mendasar untuk qori pemula. Nah, apabila sudah bisa membaca, tahu hukum tajwidnya seperti apa, fasohah dan pengeluaran hurufnya seperti apa, maka boleh gitu. Boleh saja misalkan yang masih belum lancar baca Al-Qur'annya, boleh banget, karena qori ini adalah seni gitu. Ibarat kayak kita nyanyi gitu kan nyanyi itu seni gitu. Bedanya ini di dalam Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an juga punya seni, yaitu ya qiraat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hal yang berdasar itu ya tentang membaca Al-Qur'annya. Nanti tingkatan selanjutnya ya
lebih spesifik lagi gitu pelajaran qiraatnya gitu. Nah, tadi saya ulangi lagi bahwa yang misalkan yang membaca Al-Qur'annya belum terlalu lancar, nah boleh, sangat boleh gitu, tidak ada yang melarang gitu, karena ini juga sebuah kebaikan gitu. Misalkan contoh teman-teman gitu di masjid, tiba-tiba imamnya nggak ada, siapa tahu kan teman-teman yang maju ke depan gitu kan, kalau kita udah ada bekal ya seperti fasohah, tajwid dan sebagainya, ya bakal berani gitu teman-teman, apalagi ditambah nanti lagu-lagu Al-Quran yang sangat menyentuh banget. Nah, jadi harus dibenahi dulu gitu, misalkan teman-teman ngerasa gitu ya, nah, saya pun merasa gitu, masih diri saya pun masih merasa, wah kayaknya ini bacaan saya kurang, apa yang kurang dari bacaan saya ini. Nah, kemudian digali lagi. Nah, seperti itu teman-teman prosesnya. Jadi jangan gampang puas gitu terhadap apa yang telah kita bacakan gitu. Jadi kita evaluasi lagi setelah membaca gitu. Karena saya zaman dulu juga belajar awal-awal ya dari Al-Quran dulu gitu, harus bacanya seperti apa, fasohahnya, hurufnya seperti itu. Jadi belajar dari awal banget itu dasarnya, mendasari. Karena kita seorang qori, seorang pembaca kalam Allah yang suci gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti semakin semakin kita bisa memahami Al-Quran, bacaannya gitu ya, memahami dalam tanda petik bacaannya gitu. Nah, maka langkah selanjutnya nanti akan ada lagu-lagu Al-Quran gitu. Seperti saya dulu dari ngaji, terus kemudian ngaji beres, alhamdulillah bisa misalkan sedikit-sedikit, kemudian naik tingkatannya ke seni Al-Quran ini, seperti itu kawan-kawan. Jadi karena kayak gini deh teman-teman, karena yang bisa membaca Al-Quran itu lebih gampang gitu nerapnya lagu-lagunya. Seperti misalkan guru sedang mencontohkan lagu misalkan Bayati gitu. Nah, kita yang sudah hafal tajwid, hafal huruf-huruf, sudah katalar lah gitu. Nah, udah bisa membaca itu tinggal baca, oh seperti ini, oh di sini cengkoknya, oh di sini. Tuh, jadi gampang gitu untuk menerapkannya. Tapi kembali lagi gitu, yang belum lancar ataupun belum bisa gitu, sangat boleh gitu. Nah, kemudian yang belum lancar ataupun belum bisa, metodenya dengan apa? Metode mendengarkan. Biasanya metode mendengarkan itu sangat cepat gitu. Apalagi metode ini bagus sekali gitu untuk anak-anak gitu. Anak-anak kalau kita sering dengarkan gitu lantunan Al-Quran, maka dia lama-lama akan hafal. Tidak menutup kemungkinan juga yang kayak remaja ataupun yang sudah dewasa juga, kalau terus diulang maka akan nempel di otaknya. Lama-lama bakal bisa juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus bisa baca Al-Quran tentunya. Yang kedua itu tajwid. Yang ketiga itu makhraj huruf, terus fasohah. Jadi pada video kali ini saya bukan bahas lagu-lagu gitu, langsung menerapkan lagu-lagu, tetapi saya intermezzo dulu. Awal hal yang harus dipersiapkan oleh qori pemula itu ya bacaan gitu. Karena pendengar itu lebih jeli gitu, ketimbang kita. Kalau pendengar itu bakal lebih jeli teman-teman. Kayak misalkan, wah kayaknya di ikhwalnya kurang nih, kayaknya di sini. Karena faktor utama qiraat itu bukan tentang suara ya, tapi suara itu faktor pendukung ya teman-teman. Seperti kita adzan, yang dinilai pertama itu apa? Huruf-huruf adzannya dulu. Nah, baru pendukungnya apa? Suara. Nah, seperti itu. Begitupun qiraat. Sama, bacaannya dulu, baru suaranya ikutin. Nanti untuk suara itu akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Seberapa sering kita latihan, maka suara itu bakal timbul. Nah, nanti di video selanjutnya teman-teman, saya akan mulai membahas dari beberapa lagu ya, dari Bayati yang paling awal itu, Hijaz, Sikah, Jarkan dan sebagainya. Nah, jadi saya selanjutnya akan membahas lagu-lagu tersebut sampai mempraktekannya teman-teman.
Dan ada pun metode-metode tertentu yang saya pakai gitu untuk menerapkan ataupun mengingat-ingat gitu di otak itu, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, yang saya tekankan seperti itu teman-teman, harus intinya pada Al-Quran dulu, harus bisa membaca dulu, kemudian tajwid, makhrijul huruf, dan fathah. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa, belum bisa ataupun masih agak sedikit kagok gitu bacanya, bisa juga gitu seni Al-Quran ini, karena sangat mudah diterapkan. Jadi teman-teman, di video kali ini ya saya tidak akan melanjutkan ke pembahasan tentang qiraatnya itu sendiri gitu, lagu-lagunya itu sendiri. Tapi nanti di video selanjutnya insya Allah saya usahakan untuk membuat video tentang video khusus tentang lagu Bayati, misalkan Sikah Jarka dan cara penerapannya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman, dan mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah ataupun kurang berkenan di hati teman-teman, seperti itu. Karena saya ini manusia, dan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin terkesan singkat, dan mohon maaf apabila pembahasannya kurang dimengerti atau kurang padat. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran saya sendiri gitu, bagaimana menyampaikan yang baik. Ya teman-teman, terima kasih semuanya, dan terima kasih juga atas saran dan requestan. Saya sangat terbuka terhadap kritik yang membangun. Apabila teman-teman merasa bingung, misalkan di video ini, boleh bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas satu-satu, seperti itu. Ataupun ada saran, misalkan kayak terapkan lagu ini di surat ini, silahkan tulis di kolom komentar, seperti itu. Insya Allah saya akan buatkan, seperti itu teman-teman. Jadi saya sangat terbuka terhadap kritik yang membangun ataupun saran yang membangun. Saya sangat terbuka teman-teman, boleh langsung di kolom komentar ya, misalkan kalau ada saran atau kritik, request dan sebagainya, boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas satu-satu ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila teman-teman suka video ini, boleh dipencet tombol like-nya, dan apabila teman-teman tidak suka video ini, boleh dipencet tombol dislike-nya. Dan apabila video ini bermanfaat, boleh di-share. Boleh di-share gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman diklik tombol subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.